Shalom Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama teman saya. Kita bahas mengenai apa sih seseorang dikatakan berbuah di dalam Tuhan. Lalu muncul beberapa jawaban. Apakah hamba Tuhan yang mempunyai jemaat yang banyak, kita sebut dia berbuah banyak di dalam Tuhan, atau kalau kita banyak bawa jiwa untuk Tuhan. Pembicaraan terhenti sampai di sana. Lalu tadi pagi, tiba-tiba Tuhan kasih saya ayat di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tuhan telah berikan buah roh pada kita, untuk aku dan kamu, untuk kamu dan aku. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bertumbuhlah, berbuahlah buah roh di hidupmu, di hidupmu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bertumbuhlah, berbuahlah buah roh di hidupmu, di hidupmu. Lalu Tuhan kasih tahu saya, coba kamu perhatiin, kenapa kasih ditempatkan di urutan pertama dari buah-buah roh ini? Karena untuk melakukan buah roh yang kedua sampai ke 9, kita butuh kasih. Lalu tadi siang, teman saya WA, dan dia WA kasih saya Lukas 14 ayat 26 dan 27. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lalu saya pikirkan ayat ini. Inti dari ayat ini sebenarnya kita harus mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan dalam hidup ini, kita nggak bisa memikul salib. Tuhan mau kita memikul salib supaya kita juga bisa menang seperti Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu nggak, salib setiap orang itu berbeda-beda. Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita, dan itulah yang bisa menjadi salib kita. Saya kasih kesaksian sedikit. Saya mau anak ABK saya bisa main keyboard. Memuji Tuhan. Kalau saya pikirkan masa depan anak saya nggak tahu ke depannya gimana. Tapi setidaknya saya berpikir kalau anak saya bisa main keyboard dengan lagu-lagu rohani, itu ada baiknya juga untuk anak saya. Tapi kendalanya, anak saya nggak mau. Dan saya cukup stres juga sih. Anak saya nangis, marah. Dan saya harus dan saya bisa nungguin dia 2 jam di depan keyboard, karena dia nggak mau sama sekali untuk latihan keyboard. Lalu saya tanya Tuhan, gimana nih caranya Tuhan supaya anak saya mau untuk main keyboard? Dan Tuhan tuh baik banget deh. Tuhan kasih tahu saya, coba kamu ajarin dengan tangan kiri dulu. Dan puji Tuhan akhirnya anak saya mau tuh untuk belajar keyboard. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang sulit dalam hidup kita, itu adalah salib kita. Dan kita terima saja, nikmati saja. Kita bisa tanya Tuhan, kok bagaimana menghadapi orang-orang yang menjadi salib dalam hidup kita. Dan Tuhan baik, Tuhan pasti jawab. Dengan cara itu kita bisa mengasihi orang-orang itu. Dan akhirnya kita bisa punya buah roh dengan 9 karakter itu. Selamat berbuah Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.